ya ternyata berengosan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Nah niki tasik pembahasan kitab niki Mas, kitab Islam Taufik. Islam Taufik. Apa Safina Munajjah. Oh, Sulam Taufik ini. Tadi pembahasan kitab Sulam Taufik masih bab berita, artinya bab tentang murtad. Bismillahirrahmanirrahim. Niki Alma asabtu khairan mundu sholaitu. Nah, orang itu akan masuk murtad jenis qauli, murtad jenis ucapan jika orang itu mengatakan ma asabtu khairan mundu sholaitu, ora mukenani ing kebaikan babar blas nang aku semenjak aku sembahyang. Artinya mulai sejak aku sembahyang aku gak tahu nemu penak. Jadi sing dijalana sembahyang ya mulai saat rezeki aku sembahyang terus gak nemu penak. Nah, mengatakan semacam itu meskipun itu serius atau mungkin orang itu istihza itu karena guyon misalkan, tetap itu masuk kategori murtad qauli. Nah, murtad qauli ini orang yang sering mengucapkan kalimat-kalimat yang bikin orang murtad ya semacam ini, ya kalau dilakukan terus-menerus maka bisa-bisa orang itu keluar dari Islam. Ini kenapa sebelum wudu kita itu sunnah baca syahadat. Sunnah baca syahadat itu khawatir dari ucapan kita itu ada kalimat yang mengandung riddah, mengandung murtad. Makanya disunahkan kita baca 2 kalimat syahadat saat derenge wudu. Soalnya syaratnya wudu luar niku orang itu harus Islam termasuk. Ya, non muslim atau mungkin yang bukan Islam kok wudu ya napa boten sah. Boten sah. Makanya syaratnya harus Islam. Ya, baca 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Batin mah berarti kan itu. Kamar mandi misalnya kamar mandi. Iya, batin atau ngomong secara bisi-bisi. Oh, mana tahu apa Iya. Kamar mandi di sini beda dengan tempat wudhu loh, nggih. Nah, tempat wudhu. Soale lek kados teng ngen kula niki kan Nggih, jadi satu. jadi satu nggih. Nah, nggih, cukup komat kamit. Komat kami nggih. Pelan-pelan mohon. Pun banter-banter mana be kira asyhadu an misalkan gimana nih. Tadi pelan-pelan kalau misalnya kamar mandi dari satu dengan tempat wudhu. Itu asyhadu an sholli atau nawaitu wudu'an di rabbil alamin. Allahu Akbar. Basuhan pertama Allahu Akbar ini di hati kita kerentek niat wudhu memang untuk membersihkan hadas kecil. Ini pada saat kita Allahu Akbar basuhan pertama, basuhan niat. Memang niat dari awal memang harus mantap. Bisa-bisa kita niat wudhu. Jadi waktu di tempat dia langsung wudhu itu langsung sah. Niat wudhu karena Allah Ta'ala. Niat wudhu untuk menghilangkan hadas kecil karena Allah Ta'ala. Nah, saat turun itu sunnah baca 2 kalimat syahadah, asyhadu an la ilaha illallah. Setelah itu sunnah berkumur kemu. Itu sunnah. Kemu 3 kali sampai di grogor ngoten ndangga rotok-rotok baru dipucal airnya. Ini juga sunnah. Terus istinsak, nyesep air ke dalam hidung terus dikeluarkan, sedot didik terus dikeluarkan. Nggak disedot terus nang jero mboten. Iso selalapan kadang ngomong ya. Jadi disedot didik terus dikeluarkan. Itu sunnah. Maka orang sing ahli istinsak niki insyaallah nggak sampai kena penyakit darah tinggi, insyaallah betul. Itu nggak gampang kena penyakit stroke. Itu penelitian
orang Jepang saya ngoten. Wong Jepang heran kok ono Islam kok nek stroke orang ya. Padahal di Islam itu diajarkan atau disunahkan untuk istinsak sebelum wudhu. Ya, ternyata itu manfaatnya besar istinsak. Karena kesehatan bagus, dan Quran bagus, dan pernafasan juga bagus. Asalkan airnya sing bersih loh, gitu. Misalnya air kotor baju budak, ya, anu, ngoten. Nah, ini baju kali, pokok bersih bening, ngono. Tapi kali kotor, waduh, kotorannya nempel nang jero tambah rusak kabeh, ya malah kotor. Ya. Meskipun air kali itu suci. Ya. Kecuali kalau air kali itu berubah warnanya karena kotoran misalkan. Loh, ini kali kok keliling mana ketinggian nih. Ya ternyata disebabkan kotoran, yang kotoran sapi. Ya, air ini kok hijau karena kotoran sapi, ya najis soalnya. Suci beda hijau karena lumut, beda suci. Banyu najis mana bicara ini? Oh, Masuk kuatan najis ini. cerai nih mas. Mungkin masuk berkola-kola. Bicara lagi. Iya. Itu najis. Atas nonton Jawa kan itu najis itu. Oh, lewat untuk Jawa, kot-kot untuk Jawa kan bersih semua. Jadi cek semua asal Jawa terus, ada Jawa Krimis. Jadi kalau Jawa terus itu seluruh permukaan bumi tanah-tanah itu jadi suci semua. Contohnya meskipun di Ciberatan, itu buatan najis. Kecuali jelas misalkan di gunung ada kotoran sapi sing gede misalkan di tengah bong, jibrat nasional kita najis jelas. Cuma sekedar banyu mili itu ke aspal saya terus hujan itu sama tidak najis. Seluruh bumi pada saat itu memang disucikan Insya Allah sehingga air hujan secara langsung. Kalau mangono sembayang gak usah senjata gak nopo karena buminya suci. Nonton. Tapi di jero omah kan kita gak bisa nyamin, maka tetap pakai kloso senjata. Ya, nonton. Jadi dia mengatakan aku mulai sejak saat ceki sembahyang gak nemu penak belas misalkan dengan itu juga murtad. Atau dia mengatakan as-salatu la tasluhu li bi qasdil istighfar biha aw istisa aw istiqlal tarkiya. Waduh, matiku aku gak pantes oleh nglakoni sembahyang ini. Aku gak pantes oleh nglakoni sembahyang. Ini tujuannya untuk mengendengkan. Waduh sepurane aku najis kabeh. Sepurane aku najis kabeh, aku saiki gak sembahyang. Lho iku iso jadi murtad. Dan dia itu memang sengaja untuk ngereweno sembahyang, ngendengno sembahyang. Apalagi sampai karena kepingin diguyu misalkan, kepingin diguyu orang lain. Ya, aku saiki gak sembahyang mana, gak cocok misalkan. Saya kepingin diguyu orang lain misalkan. Nah, tujuan istizah semacam ini juga termasuk ridha qauli. Bisa mengakibatkan orang itu jadi murtad. Awis istiqlal tarkiha. Kurang kata dia masih. Terus Telepon ini. sanes. Kurang kata. Oh, monggo. Ya, mohon. Terangkat. Halo. Bel balik. Bel balik. Nah, kita lagi lanjut. Au istighlali tarkiha utawa dia itu bertujuan untuk menggolek kehalalane meninggalkan sholat. Jadi dia menghalalkan meninggal sholat. Padahal sholat itu wajib, perkara wajib. Nah, ninggalkan sholat itu jadi haram, meninggalkan sholat. Ya, karena berdosa. Dan dia itu menggolek menghalalkan barang haram. Barang haram itu hukum haram dia bikin halal. Aduh, usah guys, gak patut untuk sholat, gak pantas kata sembahyang. Ya, gak pantas sembahyang, cenderung itu najis. Padahal dalam hatinya dia memang menghalalkan untuk meninggalkan sholat.
Jadi mau ketika ngomong ketika sembahyang sungkan ya. Nggih. Ketika sholat sungkan ya sepura-sepura nih. Kalau aku sih najis. Aku sih najis ya kan. Tujuannya untuk menghalalkan meninggalkan sholat ini juga murtad. Murtad itu keluar dari Islam. Ya memang secara kauli ucapan juga kaya. Jadi kalau misalkan baju kita najis, maka kita usaha untuk pinjam sarung boleh. Atau mungkin sebelumnya bawa sarung sendiri dari rumah. Itu tujuannya waktu sholat kita nggak kerepotan, nggak sampai ngerepoti orang lain. Itu aja. Cobaan ya boleh, coba malah praktis. Yang penting baju kita itu suci jero. Kini cobaan baju jero najis kabeh. Bodoh ae, oke. Nuyu ngatek dan sebagainya. Kan najis. Walaupun cobaan itu tetap enggak pengaruh coba Bang. Tetap sholatnya enggak sah. Karena dia enggak iso njogo kesucian pakaian. Terus anane awit tasa umi biha. Autasa umi biha. Atau dia merasa sakit kalau melakukan ibadah sholat. Aduh oleh sembahyang awak iso rembak kabeh ya kan. Aku oleh sembahyang awak sirah rembak mumet. Aku oleh salat tambah karuan dan sebagainya. Kalimat yang menyatakan semacam itu Bang, itu adalah kalimat riddah qauli. Jadi jangan sampai merasa kita itu gara-gara sembahyang mau kita jadi tersakiti, kita jadi perkara nih kesusahan. Padahal sholat itu enggak seperti itu, enggak menyakitkan. Malah justru dengan sholat orang itu akan merasa ringan bebannya, enggak terlalu berat. Soalnya kita ada sandaran langsung insya Allah sandarannya tidak berat. Auqala lil muslimin ana aduka wa adu nabiyika, atau mengatakan satu kalimat pada orang lain yang bodoh Islami, saya musuh kamu dan juga musuh nabimu. Saya musuh kamu ya musuh nabimu. Mengatakan seperti itu maksud tidak terus murtad. Ya, kamu musuh saya juga nabimu musuh saya, tapi di sangat tolong membiarkan. Bahwa mengatakan kamu itu musuh saya gitu aja wis. Orang itu termasuk riddah qauli, murtad ucapan. Auli syarifin, atau pada orang Arab atau syarif atau syarifah yang merupakan dzurriyyah Rasul, anak putu kanjeng Nabi. Ya, anak putu kanjeng Nabi namanya syarif. Bisa dikatakan Habib, ya. Ada yang mengatakan syarif, ada yang mengatakan sayyid. Sayyid. Dan itu ada yang mengatakan syarifah dan sebagainya. Pokok sing jelas anak turune kanjeng Nabi. Ya. Dia mengatakan entah itu saking bencinya atau enggak suka atau enggak sependapat dengan para syarif, para habaib, ya. Dia mengatakan ana aduka wa adu jadika, muridan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atu saya itu adalah musuh kamu syarif dan juga musuhnya kakekmu Nabi Muhammad. Ya, mengatakan seperti itu sudah murtad keluar dari Islam. Jadi jangan sampai kita itu mengatakan kalimat itu kepada dzurriyyah Rasul, anak kanjeng Nabi. Bahkan ya kanjeng Nabi itu pernah berpesan, atau bukan kanjeng Nabi atau para ulama berpesan, cintailah orang Arab. Orang Arab sing bener dari orang Arab sing los-losan iku wis kersane pun iku. Cintailah orang Arab karena satu, Rasulullah itu orang Arab, kanjeng Nabi orang Arab. Yang kedua, bahasa Al-Quran itu bahasa Arab. Ketiga, bahasa ahli surga itu bahasa Arab. Surga.
Nah, bahasa neraka itu dalam kitab yang lain disebutkan adalah bahasa Hindi. Bahasa Hindi ini Ya mungkin ya ngerti apa itu bahasa nopo bahasa Lukongis ya. Yang penting itu bahasanya orang ahli surga itu bahasa Arab. Nonton Mekah Medina juga di Arab. Di Benda pun juga nggak bisa mau pindah ke Kediri ya kan. Wah namun lah. Kata tuh gua Hira pindah ke Semeru ya ya gak cocok ya. Seperti itu. Jadi tetap kita cintai Turiah Rasul. Bahkan orang Arab sendiri Turiah Rasul itu harus ngeman dengan garis keturunan nih. Garis keturunan Kanjeng Nabi itu harus dieman. Ya, saya mulia nih Kanjeng Nabi telompai, penggiai dok nih. Niku mulia nih, penggiai Rasulullah. Saya mulia melok Isra Mi'raj Kanjeng Nabi. Datang Gusti Allah nih, terus penggiai munggah sak bajone sak lapi kak salin mboten. Padahal malaikat Jibril nggak berani untuk munggah. Buka pintu Sidratul Muntaha, buka pintu 7 paling terakhir. 7 langit paling terakhir kan ada pintu menuju Sidratul Muntaha. Itu ada garis malaikat Jibril gak wani. Pun Kanjeng Nabi jenengan terus mawon kula malaikat mriki. Lho ya napa Jibril? Bukankah ada iki kanca akrab saling setia, kok sampeyan kok gak setia? Nah, soal ini kira-kira malaikat Jibril ini adalah perintah instruksi dari Gusti Allah. Oh saya nggak boleh melewati garis langit ke-7 terakhir. Kalau melewati garis itu saya terbakar. Kekuatan saya dan lagi saya itu nggak punya kekuatan untuk naik ke situ. Dan akhirnya Kanjeng Nabi budal dewe munggah mlebu. Sidratul Muntaha. Lah mlebu Kanjeng Nabi itu sembarang kali baju iki. Cobae iki sandal itu katut. Tidak seperti waktu Nabi Musa dipanggil oleh Gusti Allah, dipanggil di Bukit Tursina itu. Nah itu dari jauh Nabi Musa ya fakhla nak laikan kena. Jadi lepaslah 2 sandalmu wahai Musa kalau mau sini. Jadi langsung panggil Gusti Allah, itu pun masih dibuka satu hijab Nabi Musa, bukan hijab-hijab penghalang-penghalang yang lain itu tidak dibuka, satu hijab. Jadi gue Nabi Musa langsung kelengar, semaput, gak kuat, satu hijab. Nah bagaimana Kanjeng Nabi ini sing waktu Mi'raj beliau langsung ketemu Gusti Allah gimana? Ketemu langsung udah guys. Ini penggiat Rasulullah ini kata ini menghasil pengajian nih wow. Itu ditulis di kupluk atau tamal nomor di tas di kocok. Ini insya Allah diberi keselamatan dan Islam. Tapi kita saya para ulama Syekh Alawi Yusinten wau untuk pengajian wau ini Yai Abdurrahman ini ingatan. Kenapa kok kadang di kupluk itu ada tulisan kebersihan dari Rasulullah. Ini saya dari Rasulullah. Nah, ini ya, ternyata itu memang ditibak Kanjeng Nabi waktu masuk ke Sidratul Muntaha sandali katut pisan boten kari boten. Istimewa. Bahkan sandal memang lebih mulia dibanding malaikat Jibril. Sangat mulia kan sandal Kanjeng Nabi. Boten kebakar. Boten kebakar, boten lenyap, boten. Tetap. Ya Allah, ya Rasulullah tadi. Sampai seperti itu, derajat tinggi derajatnya itu tinggi sekali. Ya, bahkan setiap langit 1, 2, 3 itu kan ada pintu penjaga malaikat. Terus masing-masing lain ada nabi yang joko di langit 1, 2, 3 sampai 8 sampai ada 8 nabi di situ ada. Cuma langit 7 ya. Menunggu aja ada 8 mungkin salah satu pintu ada 2 orang nabi. Menunggu ada. Insyaallah terus.
لسريب أنا دوا وجدك مريد النبي صلى الله عليه وسلم أو يقول شيئا من نوع هذه الألفاظ البشيئة الشنيعة هذه الألفاظ البشيئة الشنيعة. Jadi yang paling terakhir ini mengucapkan kalimat-kalimat umpatan, kalimat kotor-kotor, itu juga larangan dalam Islam. Bisa tadi murtad bongso ucapan. Jadi mulut kita ini kalau bisa jangan sampai sedikit pun mesu. Mulut ini ya mesu kalau ini kalau yang dicontohkan oleh wong-wong biasa tanpa kita harus memberi contoh orang paham. Oh ini ucapan yang dilarang visual, meskipun nyebut nama hewan tapi tujuan meso misalkan tujuannya moseng tapi tujuannya itu memanggil orang. misalkan ini ya, makanya juga tidak boleh. Atau terkait misalkan ya, contoh itu pun juga tidak diperbolehkan dalam syariat Islam. Tanggal 6 hari 6 Maret 2002. Baca doa masih. Mudah-mudahan manfaat barokah. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu Rasulillah jami'an alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Allahumma ij'alna wa awladana wa talamidana qawman lana wa ahlana zawjatana min alayhi ma'al khair wa al-sunnah jama'ah wa al-Qur'an wa la taj'alna wa anhum min al-fisqi wa ad-dayr wa bit-ta'al al-gharibin. Sallallahu alaihi wasallam wa ala sahbihi wa sallam. Al-Fatiha.